Shalom semuanya, kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ada banyak perikop di sini, tetapi saya akan menyoroti kisah Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus, yaitu di dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Bagaimana Saulus dan Barnabas demikian getol dalam memberitakan Injil. Kita membaca dulu ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Stop sampai di sini bahwa mereka semangat memberitakan Injil, pergi kemanapun untuk memberitakan Injil. Tetapi lihat bagian ini, bahwa mereka pergi ke satu tempat, entahkah di sini, entahkah di situ, itu karena disuruh Roh Kudus. Ayat 4 jelas sekali, oleh karena disuruh Roh Kudus. Tugas kita adalah memang memberitakan Injil. Kemanapun kita pergi, setiap kali ada waktu, ada kesempatan bertemu dengan siapapun, ceritakan Yesus itu hidup, Dia Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita juga perlu sadar bahwa kita mengizinkan Roh Kudus yang pegang kendali. Kalau kita melayani Tuhan karena disuruh Roh Kudus, pelayanan kita pasti jadi berkat. Tapi kalau pelayanan kita lahir dari keinginan manusiawi kita, ingin tampil, ingin dikenal, ingin populer, hasilnya tidak akan mendatangkan kebaikan. Namun ketika kita belajar taat dengan Roh Kudus bawa kemana kita percaya bahwa di situ hidup kita bisa jadi berkat. Maka sebagaimana Paulus dan Barnabas berada di Pulau Siprus karena disuruh oleh Roh Kudus, maka benar di pulau itu Paulus dan Barnabas menjadi berkat. Kita baca ayat yang ke-6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi ceritanya di pulau itu Paulus dan Barnabas berkesempatan bertemu dengan gubernurnya, yaitu gubernur di pulau itu yang bernama Sergius Paulus. Orangnya cerdas dan ingin mendengar firman Allah. Masalahnya di situ juga ada seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Siapa Bar-Yesus ini? Dia adalah teman daripada si gubernur itu. Masalahnya adalah gubernur itu ingin mendengar firman Tuhan, tapi Bar-Yesus atau penyihir itu berusaha menghalang-halangi, berusaha membelokkan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Saya akan mengatakan kepada Anda hal yang kedua, bahwa di dalam pelayanan kita akan selalu menghadapi hambatan. Akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan pelayanan kita, tidak suka dengan pekabaran Injil yang kita lakukan. Bahkan sebetulnya mereka mungkin tidak ada kaitannya dengan pelayanan kita, tapi entah kenapa tidak suka saja. Tidak hanya sekedar tidak suka, tapi seringkali juga menghambat, seringkali juga menghalang-halangi. Seperti halnya penyihir Bar-Yesus ini, yang namanya di dalam bahasa Yunani adalah Elimas, berusaha menghalang-halangi dan membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi tidak ingin kalau gubernur itu percaya Yesus. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-9, tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus ini? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Paulus dengan tegas mengatakan, menegur Bar-Yesus karena menghalang-halangi
pekabaran Injil, berusaha membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Dan Paulus mengatakan, saat ini juga engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Dan terjadi benar, Bar Yesus langsung menjadi buta. Perkataan Paulus sungguh tergenapi, Tuhan bela hambanya. Kenapa bisa demikian? Alkitab menulis karena Paulus penuh dengan Roh Kudus. Itulah kunci keberhasilan Paulus. Pelayanan Paulus disertai dengan tanda-tanda ajaib, bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena Roh Kudus menyertai pelayanannya. Maka sekalipun akan ada banyak hambatan di depan kita, akan ada banyak orang yang mau menggagalkan rencana Allah di dalam pelayanan kita, percayalah, Roh Kudus akan bela kita. Roh Kudus akan nyatakan kuasanya bagi kita semuanya. Dan ayat terakhir di dalam ayat yang ke-12, melihat apa yang telah terjadi, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Gubernur itu melihat bagaimana Paulus mendemonstrasikan kuasa Allah. Apa yang dikatakan benar-benar terjadi. Sehingga gubernur itu menjadi takjub dan lebih mantap lagi menyatakan imannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan bela hambanya. Tuhan bela orang-orang yang hidupnya berkenan dan penuh dengan Roh. Maka hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka akan melihat Yesus nyata di dalam hidup kita. Dan mereka juga akan melihat tanda-tanda ajaib menyertai kehidupan kita. Tuhan berkati.